Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengakses sebuah server utama atau server core menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Putih. Lalu di Putih kami akan menjelaskan em, 5 perintah dasar pada Ubuntu server, lalu membuat user agar bisa diakses oleh teman-teman saya, dan yang terakhir membuat sebuah operasi cron tab yang mana cron tab digunakan untuk sebuah eksekusi otomatis. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai M. Sultan Alfariski dengan NPM 231506154 dan teman saya yang bernama. Kenalin, nama aku Cindy Pujelestari dengan NPM 231506142. Aku dari kelas PSTIB. Memperkenalkan diri, nama saya Altonsen Kevin dengan NPM 231506118 dari kelas PSTIB angkatan 2023. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Budi Wintoro, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem operasi, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memprosedurkan penjelasan mengenai pengelolaan user pada sistem operasi Linux server. Baik, Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, pertama-tama di sini saya Ubuntu servernya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama VirtualBox. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya dan kita start sebuah Ubuntu servernya. Di sini server utama atau server core-nya yaitu menggunakan Ubuntu pada laptop saya. Nah, nanti pada laptop saya ini akan digunakan aplikasi Putih untuk mengakses server utamanya yang berada pada laptop saya. Kita tunggu dulu sampai Ubuntu servernya itu booting. Mungkin saya percepat saja agar tidak terlalu lama. Nah, dapat kita lihat Ubuntu servernya itu sudah berhasil booting. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Di sini saya akan menggunakan username saya dan password saya. Kita tunggu sampai dia berhasil login. Nah, kita lihat kita itu sudah berhasil login pada Ubuntu server kita. Nah, untuk melihat IP config yang ada pada Ubuntu server kita tuh harus memastikan bahwa kita tuh terlogin pada atau tersambung kepada WiFi. Di sini saya tersambung kepada WiFi saya yaitu Redmi Note 11. Nah, untuk melihat IP config-nya yang akan dimasukkan pada Putih, kita mengetikkan sebuah perintah if config. Nah, untuk IP config kita itu sendiri itu berada pada inetnya. Di samping inet itu terdapat sebuah IP address kita. Nah, lalu ketika kita sudah dapat sebuah IP address, kita sudah dapat mengoperasikan server core kita atau server utama yang ada di laptop saya ini menggunakan sebuah aplikasi Putih. Nah, kita buka saja langsung aplikasi Putihnya. Nah, lalu kita ketikkan hostname-nya itu yaitu inet kita 192.168.111.143. Lalu untuk portnya itu sendiri yaitu default saja yaitu 22. Lalu ketika sudah begini kita klik open aja dan maka kita sudah berhasil mengakses server core kita yang ada pada laptop saya. Nah, di sini kita dimintakan untuk memasukkan username saya. Di sini saya akan masukkan username saya yaitu Sultan dan passwordnya yaitu password saya sendiri. Nah, dapat kita lihat kita tuh sudah bisa masuk login pada server utama menggunakan sebuah aplikasi Putih. Sekian untuk penjelasan dari bagaimana cara mengakses Putih untuk bisa login pada server utama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menambahkan user agar bisa digunakan oleh teman saya. Nah, untuk perintahnya itu sendiri sebenarnya cukup sederhana, yaitu sudo add user lalu nama user yang akan kita tambahkan. Contohnya di sini adalah Elton. Nah, dapat kita lihat sebenarnya ini sudah terbuat sebuah user yang bernama Elton. Lalu untuk password itu sendiri kita tuh diminta untuk membuat password.
Nah, password itu terserah kita. Jadi saya akan memasukkan password untuk Elton, lalu kita diminta untuk memasukkan lagi password yang kita input sebelumnya. Nah, untuk full name-nya itu bebas. Di sini saya akan masukkan full name dari Elton, yaitu Elton John. Lalu room number-nya itu 1, work phone-nya itu terserah atau bebas. Sini saya akan memasukkan nomor random saja. Lalu ini bebas juga mau dimasukkan apa saja. Di sini saya akan masukkan angka random. Lalu other-nya itu di sini Anda bisa tidak menginputkan atau bebas untuk memilih input atau tidak. Sini saya akan memilih tidak ada. Lalu ketika sudah begini, kita ketikkan sebuah huruf Y atau berarti benar informasi yang saya masukkan tadi. Lalu username dari Elton itu sudah berhasil kita buat. Selanjutnya saya akan membuat username untuk saudara Cindy. Sudo add user Cindy. Nah, dapat kita lihat bahwa username dari Cindy itu sudah terbuat, passwordnya kita bebas, lalu full name-nya itu lalu diminta room numbernya 1, workphone-nya itu bebas, komponen juga bebas, lalu altarnya bebas juga, informasinya benar. Nah, begitulah bagaimana cara untuk kita menambah user pada Ubuntu server. Sekian penjelasan untuk bagaimana cara menambah user. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan login menggunakan user saudara Sultan. Pertama-tama, kita akan membuka aplikasi Putih. Nah, pada bagian HOS, name akan memasukkan sesuai dengan IP yang server Sultan telah berikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memasukkan user saya yang telah diberikan oleh Sultan. Nah, user yang telah diberikan Sultan tadi telah berhasil saya masukkan. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan nih 5 perintah dasar. Yang pertama yaitu CD. Nah, CD ini berfungsi sebagai change directory atau mengubah direktori kita saat ini. Saya akan mengubah direktori ke root dengan perintah cd. Lanjut, yang kedua, saya akan memasukkan perintah dasar pwd yang berfungsi untuk melihat direktori di mana kita berada. Dengan perintah pwd ini, kita tuh bisa ngelihat direktori kita saat ini berada di root seperti langkah pertama tadi. Nah, jadi kita bakal masukin ke direktori root lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga, saya akan memasukkan perintah dasar ls. Nah, yang berfungsi buat melihat direktori dan berkas apa saja nih yang ada di direktori kita saat ini. Nah, jadi kayak kita tuh bisa kita udah dari itu kita itu ada di root. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan nih perintah cd lagi, dikarenakan kita tuh nggak bisa ngebuka file atau direktori di root, jadi kita harus masukin cd dulu lagi. Terus yang keempat, di sini saya bakal masukin perintah dasar touch. Nah, touch ini yang berfungsi buat membuat berkas kosong nih dengan perintah touch file.txt. Nah, yang untuk mengecek apakah berkas ini udah dibuat apa belum, kita tuh bisa pakai yang tadi ada ls. Jadi di sini aku bakal manggil pakai ls. Nah, bisa dilihat kan berkas Cindy file txt sudah dibuat. Nah, yang terakhir di sini aku bakalan masukin perintah dasar dari mkdir. Nah, mkdir ini berfungsi buat sebagai make directory gitu. Jadi dia ini digunain buat membuat directory atau perintah mkdir nama directory. Nah, untuk ngecek apakah direktorinya udah dibuat apa belum, nah kita tuh juga harus pakai yang tadi, kita pakai ls. Nah, bisa dilihat kan kalau filenya direktori Cindy dir mkdir-nya udah terbuat. Begitulah teman-teman. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tahapan awal, di mana saya akan menggunakan software Putih untuk mengakses server yang telah untuk mengakses server dari teman saya, yang mana
IP config dari teman saya adalah 10.10.100.215. Dan juga untuk username sendiri telah dibuat oleh teman saya Sultan dari device-nya, sehingga saya hanya tinggal mengakses address user tersebut di dalam device saya. Baik, kita tinggal tunggu beberapa saat. Baik, di sini ada input pertama login as. Jadi untuk nama user sendiri yang diberikan teman saya yaitu nama saya dengan password. Kita tunggu sebentar. Baik, dengan password 123 telah diberikan oleh Sultan. Di sini saya sudah masuk ke dalam server Sultan, dan kali ini Sultan akan me- memaksa saya untuk keluar dari servernya ketika saya menjalankan operasi sederhana pada sistem operasi Linux yang jaringannya itu server. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba. Jadi selagi saya mencoba, saya akan dipaksa untuk keluar. Mana di sini saya akan menjalankan list, di sini tidak ada. Jadi saya membuat sebuah directory baru, uh, make dir alpha. Dapat dilihat uh, pada pop-up sebelumnya. Jadi di sini saya sudah dipaksa keluar pada server Sultan. Oke, baik. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, di mana saya akan memprosedurkan, menjelaskan mengenai prosedur tahapan pembuatan dari cron tab. Jadi pertama itu di sini kita tinggal mengetikkan cron tab min e. Untuk ini kita berfokus di sini. Jadi untuk dua digit pertama itu menit, dua digit kedua itu jam, dua digit untuk digit ketiga itu hari dalam satu bulan, digit keempat bulan dalam satu tahun, digit kelima itu hari dalam satu minggu. Baik, sebelumnya kita keluar terlebih dahulu. Kita lihat apa-apa saja. Oke, jadi ada dua buah directory. Jadi directory pertama itu file dan juga sistem operasi. Mungkin saya akan remove directory sistem operasi. Oke, kita kembali lihat. Oke, sistem operasi direktorinya telah dihapus dan saya akan membuat cron tab menggunakan direktori sistem operasi. Jadi, kita inputkan cron tab. Di sini kita ubah menyesuaikan dengan waktu saya yaitu 12.59. Jadi saya akan mengubahnya di detik ke 13. Mungkin 13.1. Jadi ketika jam jam 1 menit pertama akan dibuat sebuah direktori yang bernama sistem operasi. Kita tinggal Ctrl O, Enter, Ctrl X. Baik, clear, list. Hanya ada satu buah direktori di sini. Kita lihat di sini menit masih menit ke 0, jadi kita tinggal tunggu 1 menit lagi. Oke, ini masih detik ke-5. Kita tinggal menunggu 50 menit lagi untuk direktori yang kita buat pada cron tab tampil pada list tersebut. 40 detik lagi. Baik, kita tinggal menunggu 15 menit lagi agar direktori yang kita buat pada cron tab muncul ketika kita menginginkan command list di sistem operasi Linux server. Oke, sepertinya sudah 1 menit pertama. Jadi, baik, sesuai dengan hasil operasinya, terdapat sebuah direktori baru dengan nama sistem operasi, yang artinya penggunaan cron tab pada sistem operasi Linux server ini berhasil. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.